Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita melanjutkan membaca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu pada bab ke-173. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yad'u idza khafa nasan aw ghairahum. Bab tentang apa yang dibaca ketika seseorang itu takut terhadap manusia, satu kaum dan atau yang lain atau selain mereka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Dalam bab ini kita akan melihat salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan ketika seseorang menghadapi manusia-manusia yang dia takuti. Takut kepada satu kaum yang akan menimpakan mara bahaya kepada dia, atau dari seseorang manusia yang tampak sekali dia itu akan berbuat jahat kepada dirinya. Nah, di sini sebenarnya keadaannya umum ya. Bahkan sebagian ulama memberi judul bab ini atau menjadi judul hadis ini dalam pembahasan yang berhubungan dengan peperangan ya. Nah, sementara Imam Nawawi rahimahullah taala di sini mengarahkannya pada masalah adab-adab safar ya. Karena dalam safar kadang-kadang seseorang itu menghadapi orang-orang yang tidak baik, atau dia mendengar informasi kalau melewat daerah-daerah seperti ini ada begal, ada perampok, atau ada orang yang menghadang. Jadi kondisinya sama saja ya, menghadapi musuh di medan peperangan, atau seseorang dalam perjalanan jauh di mana dia melewati tempat yang di situ ada orang-orang jahat yang siap menghadang atau mencederai orang-orang yang lewat di situ. Apalagi kadang-kadang mereka-mereka ini orangnya tega ya, tidak hanya mengambil barang yang dimiliki musafir, tapi juga kadang-kadang nasallallahu salamah menghabisi orang-orang tersebut ya, yang melewati daerah mereka. Mari kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau takut terhadap satu kaum ya, khawatir terhadap keburukan-keburukan mereka, beliau berdoa, ya Allah, kami menjadikan Engkau pada leher-leher mereka dan kami berlindung kepada Engkau atau dengan Engkau dari keburukan-keburukan mereka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Dalam doa tentu ada zikrullah ya. Ketika seseorang itu berdoa memanggil Allah dengan Rabbi atau Rabbana atau Allahumma ya, hakikatnya dia sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memohon sesuatu yang dia inginkan. Nah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyampaikan sebuah keterangan yang bagus sekali ya, bahwa orang yang takut ya terhadap sesuatu ketika dia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar sekali. Orang takut, kemudian dia zikrullah, kemudian dia membaca
zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa di sini. Kata beliau, zikir itu paling bermanfaat bagi orang yang dalam keadaan dilanda ketakutan tadi. Rasa takutnya akan menjadi rasa aman, rasa cemasnya menjadi rasa tenang, kemudian kegundahannya pun akan menjadi tentram. Hatinya akan merasa aman, hatinya merasa teguh dan kokoh, dan hatinya pun merasa tenang dan tentram. Karena apa? Zikrullah, ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Dan zikrullah tentu sudah ada tata caranya ya. Zikir yang paling baik, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam keterangan yang lain, adalah zikir yang ada kesesuaian antara lisan dan hati seseorang, dan zikir itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itulah zikir yang terbaik. Ini kembali kepada pelajaran tadi. Yang sesuai petunjuk Nabi, itulah yang harus kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kalau tadi orang yang takut terhadap manusia kemudian berzikir, maka akan merasa tenang, tentram, dan hatinya kokoh ya, dan teguh. Sebaliknya orang yang lalai dari Allah, lalai dari zikrullah, dia akan merasa takut walaupun keadaannya aman. Dua hal yang saling bertentangan. Si A takut, kemudian zikrullah menjadi tenang, tentram, dan kokoh ya. Si B kondisinya itu aman, tentram, tapi apa? Hatinya lalai. Maka dalam hatinya akan kemasukan rasa takut, rasa cemas, rasa tidak tentram. Nah, bagaimana kalau keadaan itu yang dimaksud adalah keadaan ketika orang berhadapan dengan manusia-manusia yang ingin berbuat buruk kepadanya? Dalam kondisi ini tentu seorang mukmin, seorang muslim memiliki pilihan yang terbaik untuk pertama-tama mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna naj'aluka, ya Allah kami menjadikan Engkau pada leher-leher mereka. Kami mohon kepada Engkau supaya membalikkan mereka, supaya memberi kami perlindungan dari keburukan mereka ya. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami mohon kepada Engkau, mohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan-keburukan mereka. Di sini disebutkan dengan bentuk jamak ya. Karena orang kalau sudah punya niat buruk ya, begal, merampok atau menghadang orang-orang yang lewat di jalanan ya, kalau tidak berhasil ini ya dia akan melakukan yang lain. Atau kalau takut ketahuan, dia akan melakukan pembunuhan juga ya. Walaupun mungkin niatnya itu pertama-tama ingin hanya sekedar mengambil saja, mengambil barang korban, motornya atau perhiasannya atau apa saja. Tapi ketika misalnya nasallallahu salamah, korban melawan ya, akhirnya apa? Dia pun membunuh. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan-keburukan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalam hadis yang mulia ini kita diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi yang buruk seperti ini ya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab yang lain, kitab Majmu' ya, beliau menyampaikan tambahan, selain membaca doa ini juga dianjurkan membaca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi-kondisi genting, dalam kondisi al-karb atau al-kurbah ya, kondisi di mana orang itu merasa terancam nyawanya, kematian begitu dekat ya, karena dia dikepung atau di tempat kapalnya itu
sedang dihantam badai yang besar dan lain sebagainya. Ada doa-doa al-karbu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya kira sudah banyak hafal atau mungkin semuanya hafal ya. Ini doa dalam kondisi yang paling berat, paling penting kalau diucapkan oleh seorang hamba, dia akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kondisi tersebut ya. Nah, dalam doa-doa yang genting ini ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya apa? Mengikhlaskan tauhid atau memurnikan tauhid ya. Di situ tidak ada permintaan kepada Allah, tidak ada permohonan kepada Allah, tapi langsung tauhid dan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Diawali dengan tauhid, kemudian ada pengakuan sebagai zalim, mensisihkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain dengan baca Allah Rabbi la usyrika bika syai'an, la usyriku bika syai'an. Allah engkau adalah Rabbku yang mengaturku, yang menyelamatkanku, yang menjaga aku. Aku tidak menyekutukan apapun dengan engkau. Tauhid juga ini, tauhid yang murni. Kapan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam kondisi yang darurat atau sangat genting sekali ya. Di mana orang melihat kematian itu dekat, atau dia akan binasa, atau dia terancam nyawanya dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah taala di kitab Al-Majmu' sebagai tambahan ya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, dalam kitab ini, kitab Bahjatun Nadhirin, Syekh Salim Al-Hilali hafizallah menyampaikan beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama, bahwa melindungi diri dari musuh-musuh ya, termasuk juga orang-orang yang buruk, orang jahat, dan mengalahkan mereka itu tidak terjadi kecuali illa binasri minallahi ta'ala, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah seorang muslim dan muslimah. Seseorang bisa melindungi diri atau bertahan dalam menghadapi musuh, kemudian dia bisa mengalahkan musuh. Ini semua tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah sebutkan di beberapa ayat terkait kemenangan kaum muslimin, kemenangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di perang Badar ya. Wah, itu tiada lain kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dihitung-hitung secara matematis ya kalah ya. Jumlah pasukan itu kalah jumlahnya, persiapannya juga kalah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki harus terjadi peperangan, harus terjadi pertemuan dua pasukan ini ya, di perang Badar. Kemudian Allah memenangkan kaum muslimin. Dafa'u syarril a'da la yakunu illa min Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ikhwani wa akhwati fil rahimakumullah taala, tertolaknya keburukan musuh, termasuk juga orang-orang yang buruk, itu tidak terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatnya seseorang dari keburukan musuh atau keburukan orang-orang jahat itu tidak muncul kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertolongan dari Allah sehingga dia menang. Keselamatan yang didapatkan seorang hamba itu juga dari Allah sehingga dia selamat dari kejahatan musuh atau orang-orang yang jahat. Pelajaran berikutnya, yang bagi al-isti'adzatu billah min syarril a'da. Seyogianya seseorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan musuh-musuh dan juga orang-orang yang jahat. Lalu beliau mengatakan wa adamu tamanni liqa'ihim, dan hendaknya seseorang itu tidak berharap berjumpa dengan mereka. Maksudnya bagaimana ya?
Jadi Nabi SAW ya ketika bicara masalah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin ya, beliau memberikan petunjuk, la tatamannu liqa'al adu, janganlah engkau itu berharap bertemu dengan musuh. Kalau bertemu dengan musuh itu pasti apa? Ya terjadi peperangan ya. Jangan berandai-andai untuk bertemu musuh ya. Nah, di situ ada kesombongan, ada unsur kesombongan, ada unsur terlalu percaya diri. Nah, biasanya orang yang baru-baru belajar bela diri kan, pengennya apa? Jajal ilmunya gitu. Padahal baru beberapa saja yang dipelajari. Berarti situ kan ada kesombongan ya. Ada unsur kesombongan, ada unsur terlalu percaya diri, padahal seseorang itu hendaknya menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Wa adamu tamanni liqaihim, dan hendaknya seseorang tidak berharap berjumpa dengan musuh, dan juga berharap tidak berjumpa dengan orang jahat walaupun dia ahli karate. Walaupun sudah siap-siap dengan peralatan untuk membela diri. Kalau ditanya perjalanan selamat mana yang lebih kita pilih, perjalanan selamat atau perjalanan ada gangguan dan kita bisa mengalahkan gangguan itu, milih mana? Ya selamat, karena selamat itu nilainya sangat tinggi ya. Keselamatan itu nikmat yang sangat tinggi nilainya ya. Walaupun orang sudah punya persiapan, nanti kalau ada apa-apa saya bikin begini, mungkin ada tembakan semprotan apalah ya, sehingga membuat mata orang itu jadi pedas ya, atau membawa alat untuk nyetrum dan lain sebagainya. Sudah ada persiapan. Tapi namanya keselamatan itu nikmat yang tidak bisa diukur dengan yang lain. Keselamatan itu luar biasa. Walaupun nanti orang misalnya kalau berkelahi itu bisa menang dan lain sebagainya, tapi hendaknya orang tidak perlu, tidak boleh dan tidak berandai-andai untuk bertemu dengan musuh. Tapi kata Syekh, wa idza tuliyal 'abdu fawajaba sabru 'alaihi, nasallallahu salamah. Tapi kalau memang ditakdirkan bertemu dengan musuh ya, maka dia wajib bersabar dalam menghadapinya. Nas'alullah salamah, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi dalam hadis yang mulia ini ada petunjuk supaya kita mendekat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dalam kondisi-kondisi yang sepertinya membahayakan ya. Karena Allah yang zat yang akan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala zat yang membela. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.